akan belajar mengenai teknik pernafasan. Di mana teknik pernafasan ini merupakan kunci pada saat persalinan, nanti diajarin. Halo sahabat Hermina, kembali lagi dalam acara observasi. Hari ini kita akan membahas seputar senam hamil. Ya. Dan hari ini saya sudah ditemani dengan Saya Bidani Srina. Halo. Ya. Sebenarnya senam hamil itu apa sih, Bu Bidan? Kita bahas dulu ya pengertiannya sahabat Hermina. Jadi senam hamil ini merupakan gerakan yang diberikan kepada ibu hamil. Tujuannya untuk mempersiapkan diri, baik secara fisik maupun mental. Nah, selama kehamilan sampai dengan persalinan. Terus hamil sudah boleh mulai ikut senam hamil di usia 22 minggu. Tapi dengan catatan ya, sudah ACC dari dokter Obgyn. Oke, berarti ibu hamil di masa kehamilan 22 minggu itu sudah boleh melakukan senam hamil. Tapi dengan catatan ya, ibu hamil itu harus dengan rekomendasi dokter Obgyn. Dan tentunya badannya harus lagi fit ya. Nggak boleh lagi sakit. Nah sekarang Bu Bidan, tujuan utama nih dari senam hamil ini sebenarnya apa nih? Sebenarnya tujuan senam hamil itu banyak ya. Yang pertama itu untuk memperkuat otot dinding perut dan juga panggul. Ya. Yang kedua, mengurangi stres. Karena olahraga itu tentunya memang punya manfaat mengurangi stres ya. Jadi dengan ikut senam hamil juga ibu hamil tadinya stres nih bisa berkurang ya. Kemudian untuk mengembalikan tubuh nanti agar lebih cepat kembali ke bentuk semula. Jadi kalau yang awalnya langsing diharapkan dengan rutin senam hamil bisa kembali cepat. Betul. Kemudian memperbaiki sirkulasi darah ya. Jadi kan sering ya lihat ibu hamil yang kakinya bengkak ya. Terus juga yang keluhannya itu selama hamil tuh kram terus, pegal-pegal, kesemutan. Nah, itu kemungkinan kan karena beban tubuh yang makin berat ya. Jadi dengan ikut senam hamil diharapkan sirkulasi darahnya itu lancar. Kemudian tentunya kalau di Hermina kan kita senam hamil bareng-bareng ya. Jadi dapat teman baru dan pengalaman yang baru ya. Kemudian bisa mengurangi nyeri dan keluhan-keluhan selama kehamilan. Contohnya apa? Ada yang ngeluh sesek ya karena rahimnya membesar kan, sesek. Nah, dengan senam hamil nanti kita ajarin tekniknya gimana cara ngurangin nyerinya. Terus juga ada nyeri pinggang, nanti kita ajarin ya. Nyeri apa lagi? Banyak keluhan-keluhan yang bisa kita hindari dengan ikut senam hamil ya. Kemudian menguatkan otot-otot kaki. Kemudian senam hamil ini bisa memperbaiki pola tidur. Banyak ibu hamil yang begadang terus karena mungkin udah gak nyaman ya, mau tidur miring kanan, miring kiri udah susah ya. Jadi tidurnya itu biasanya rata-rata lebih tinggi kan, bantalnya harus lebih tinggi karena udah mulai nyesek. Nah, dengan ikut senam hamil diharapkan memperbaiki pola tidur. Kemudian membuat badan makin segar dan fit. Jadi sering lihat kan ada ibu-ibu hamil tapi dia tetap aktif, tetap lincah, energi. Nah, itu biasanya rata-rata rutin ikut senam hamil. Dan juga ini bisa mencegah varises. Ya. Kemudian manfaat yang paling penting di senam hamil ini tentunya untuk mempersiapkan persalinan. Karena di senam hamil kita akan belajar mengenai teknik pernafasan. Di mana teknik pernafasan ini merupakan kunci pada saat persalinan, nanti diajarin. Cara nafas panjangnya seperti apa, cara nanti nafas untuk mengurangi nyeri seperti apa, dan tentunya cara nafas untuk mengedan. Nah, itu kan yang paling penting ya. Jadi nanti itu saat lahiran itu yang paling penting ngedannya. Nah, nanti diajarin ngedannya yang efektif itu seperti apa, cara nafasnya seperti apa, dan ini udah benar belum sih ngedannya gitu ya. Jadi lebih ke teknik pernafasan sih kalau untuk tujuan utamanya. Ternyata banyak banget ya tujuan-tujuan dari senam hamil ini. Salah satu yang paling utama itu adalah teknik pernafasan. Betul. Karena teknik pernafasan adalah kuncinya ya. Nah, selain tadi kan tujuan, nah syarat nih Bu Bidan. Syarat utama ibu yang mau senam hamil itu apa? Yang pertama, dipastikan dulu usia kehamilannya sudah masuk di atas 22 minggu ya. Dan dengan ACC dari dokter Obgyn ya. Jadi konsultasi dulu nih syaratnya ya. Tentunya konsultasi dulu, tanyain ke dokter Obgyn-nya, tanyakan kepada dokter Obgyn-nya, dokter apakah saya sudah bisa ikut senam hamil gitu. Nah, kalau misalnya udah dapat akses dari dokter Obgyn itu berarti sudah bisa join ya. Kemudian dipastikan kehamilannya normal, tidak ada resiko. Resiko itu seperti apa sih? Resiko misal riwayat kegugurannya banyak gitu ya. Terus juga resiko perdarahan ya dengan letak plasentanya dan lain-lain ya. Kemudian resiko prematur kontraksi dan di sini kita juga senam hamil dipastikan sih gerakannya kita yang sesuai sama ibu hamil. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ikutan nih di usia
26, 28, 30, 34 minggu ya, itu nanti akan beda-beda juga gerakannya, kita sesuaikan ya. Harus dipastikan ibu-ibu hamil di sini mengikuti gerakan sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau misalnya memang nanti ada yang sulit diikutin ya nggak usah diikutin gitu. Tidak memaksakan ya. Ya. Jadi kita juga akan memberi materi sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan ibu hamil gitu. Oke. Sudah dibahas ya, sahabat Hermina, dari mulai tujuannya apa, kapan nih saya boleh senam hamil, dan syarat-syarat mengikuti senam hamil ini apa. Nah, dicatat ya sahabat Hermina, dan jangan lupa kalau sahabat Hermina mau melakukan senam hamil, bisa dilakukan di Rumah Sakit Hermina Sukabumi. Oke, Bu Bidan, terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama, dengan senang hati. Sampai jumpa di acara observasi selanjutnya. Bye-bye.